Selanjutnya ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada latar belakang, tujuan kunjungan, dan manfaat kunjungan. Yang pertama ada latar belakang. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh kurikulum yang saat ini digunakan di Manfaat Sukabumi dan agar peserta dapat mempelajari secara mendalam tema karya ilmiah ini. Soal yang perlu ditanyakan dari penguji 1 oleh Pak Rijal Alamsyah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum mulai penilaian ini, pegang ini ya, harus pegang. Di mana? Harus pegang. Pegang. Karena penguji pasti akan merujuk halaman sekian, kalian harus tahu di mana harus direvisi, di mana harus. Praktek keagamaan apa yang saat itu dilakukan dalam perjalanan selama 5 hari? Boleh nanti menjawabnya praktek, ya. Yang sudah dilaksanakan sejak kita berangkat sampai pulang ke sini. Kemudian saya ingin mengklasifikasikan pertanyaannya. Ada satu amalan keagamaan yang sudah terbiasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata dilaksanakan dalam perjalanan itu. Itu yang pertama. Silakan nanti disebutkan. Yang kedua, ada sebuah pengamalan agama yang ilmunya di bangku sekolah sudah dilaksanakan, tiba-tiba prakteknya baru terjadi ketika dalam perjalanan itu. Kemudian dilaksanakan P2LK atau P5 LK ini, melalui P2LK ini harus ada apa? Ada penjelasan sedikit tentang kelanjutan dari penjelasan tentang P5 melalui P2LK ini. Menjelaskan ada yang dalamnya ada menjali, itu namanya mungkin tidak sinkron akhirnya. Jadi ada semacam seperti itu. Kemudian teori yang digunakan dalam konsep menulis itu banyak teorinya, merujuk kepada konsep penulisan karya tulis ilmiah. Ada pembelajaran co-kurikuler, ya. P5 dan PPR itu termasuk co-kurikuler, penguatan terhadap intrakurikuler, ya. Jadi ini P2LK pembelajaran pembelajaran di luar kelas, ya. Kaitannya dengan nilai keagamaan, di sini Bapak ada yang membuat mengkritik Bapaknya. Fokusnya Bapak di tujuan kunjungan. Ada di sini samping mendapatkan pengetahuan dan wawasan bagi siswa untuk mendapatkan daftar yang akurat dibutuhkan dalam pembuatan laporan. Kemudian 2, 3 ini yang jadi fokus Bapak yang nomor 4, ya. Memberikan pengalaman di halaman 2, ada memberikan pengalaman belajar langsung real, khususnya keagamaan. Kemudian juga tadi praktek secara langsung terkait apa? Nah, mungkin saja di sini masih sebatas tataran teori, tapi di sana langsung praktek bagaimana kita cara melaksanakan sholat jamaah qashar, jamaah takbir atau jamaah qashar dan lain sebagainya. Saya menguji atau yang punya tugas yang ditugaskan menguji hubungan antara konten, isi, nilai dengan mata pelajaran. Yang saya paling butuhkan adalah kalian semua, dan yang paling saya juga ibu pembimbing yang telah mendampingi adik-adik. Baik, sebetulnya saya dengan Pak Yogi ini tidak jauh beda, ya. Kalau Pak Yogi lebih ke sudut keagamaannya, lebih ke konten keagamaannya, ada nilai keagamaan yang memang mesti kalian ketahui ketika perjalanan dari awal sampai sana. Karena mungkin target kita adalah lebih ke bagaimana mengubah mindset nilai profil belajar Pancasila dan rahmatan alamin. Maka yang mesti kalian harus dapatkan bukan hanya sekedar konten, bukan hanya sekedar kalian tahu isi sejarah, catatan, dan termasuk juga bagaimana jalan cerita, dan termasuk juga latar belakang dan sebagainya. Tapi harus ada perubahan sikap di diri kalian, harus ada perubahan manfaat, ada nilai manfaat
manfaat yang didapatkan ketika kalian datang ke setiap kunjungan tempat yang dikunjungi. Dalam hal ini kalian kemarin datang ke Yogyakarta, ke Prambanan, mana lagi? Secara kesempatan kita pikirnya bisa atau tidak bisa di situ. Untuk membuatnya, untuk melakukannya, untuk apa? Buat karena dari yang itu teman-teman, dia coba menjelaskan bermanfaat yang dapat kita ambil ketika melaksanakan, selama kita melaksanakannya dengan baik. Tidak menutup kemungkinan dengan kegiatan ini kalian banyak memiliki manfaat, terutama pengalaman untuk kedepannya. Alhamdulillah season untuk gelar karya kelompok 2 kelas 11A telah selesai. Beri aplaus buat kita semua. Istirahat di kolong lagi. Siap, tinggal belajar komunikasi. Nanti aja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya din wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Yang terhormat kepala sekolah, yang terhormat pemuji dan kawan-kawan, dan yang terhormat teman-teman yang kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan P5 PWLA melalui P2LA. Ada pepatah yang lanjut. Perkenalkan, nama saya Ratu Simba. Di sini saya Muhammad Raihan Nugraha sebagai penyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Alita sebagai koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Polisi Kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Saputra sebagai anggota. P5 PPLA melalui P2LK. Yang pertama, saya akan memaparkan latar belakang. Latar belakang dari proyek ini yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin merupakan proyek lintas disiplin ilmu dalam kurikulum Merdeka di madrasah dan pendekatan proyek yang konstekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Rahmatan lil Alamin. Selanjutnya saya akan lanjut ke pendahuluan, yaitu tujuan kunjungan. Tujuan kunjungan adalah 1. Memberikan manfaat pengetahuan dan wawasan bagi siswa dalam mendapatkan data akurat yang diperlukan dalam laporan. 2. Mengaktualisasikan model penyelenggaraan pendidikan kurikulum Merdeka yang memadukan secara sistematis dan sistematik program pendidikan di sekolah, madrasah, aliyah, dan program latihan di luar kelas. Manfaat kunjungan: menambah pengetahuan dan pengalaman, wawasan dalam belajar di lapangan, dan mendapatkan data yang akurat. Yang pertama, saya akan memaparkan Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah bangunan candi yang bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Kompleks percandian Prambanan secara keseluruhan terletak di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi pintu administrasinya terletak di
Jawa Tengah. Dalam legenda Roro Jonggrang diceritakan ada 1000 candi yang dibangun oleh Bandung Bondowoso. Namun nyatanya di kompleks Candi Prambanan ini terdapat 3 candi utama, yaitu Candi Brahma, Candi Siwa, dan Candi Wisnu. Lanjut ke tempat yang kedua, yaitu Lapatur. Yang pertama kita mengunjungi suatu museum yang dinamakan Museum Sisa Hartaku. Museum Sisa Hartaku dibuat bertujuan agar kita mengingat generasi ke generasi oleh dahsyatnya letusan gunung Merapi tahun 2010. Di dalam museum ini terdapat beberapa benda dan peninggalan, yaitu seperti ada TV yang meleleh, ada tulang belulang, dan lain sebagainya. Setelah dari Museum Sisa Hartaku, kita melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil jeep. Yang ketiga, Monumen Jogja Kembali. Monumen Jogja Kembali adalah suatu museum untuk memperingati peristiwa berfungsinya kembali kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia yang disebut dari penjajahan Belanda. Yang direbut dari penjajahan Belanda. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 29 Juni 1949 atau gagasan untuk mendirikan museum ini adalah Bapak Kolonel Soegiarto. Sugiarto ya. Soekarno. Di dalam Monjali tersebut terdapat beberapa peninggalan pas zaman penjajahan, seperti ada pistol, baju-baju, terus ada kursi dan lain sebagainya. Lanjut ke tempat yang keempat, yaitu ke Universitas Ahmad Dahlan atau yang disingkat UAD. Menurut kami, UAD adalah suatu perguruan tinggi swasta yang sangat berkualitas dengan berbagai fasilitas yang terbilang sangat keren dan lengkap. Terlebih UAD sudah berakreditasi unggul dan memiliki program studi yang lengkap dengan ranking yang bagus. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan ke Keraton Yogyakarta. Sampai saat ini Jogja sendiri dipimpin kepala daerah dan wakilnya diambil dari dinasti kerajaan dulu yang menunjuk Bung Karno. Ketika misalnya berbicara tentang Hindu dan Buddha, konsep pembuatannya begini, itu menunjukkan sesuatu hal yang memang ada yang luar biasa. Ini tidak betul. Aturan yang mereka Mana boleh dia? Di mana? Di situ. Ya, di sana. Yang lain. Dari segi keteladanannya, contoh untuk Monjali, apa yang kalian dapatkan Monjali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri din wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah dan habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai rahmatan lil alamin di kalangan pelajar. Oke, untuk selanjutnya yaitu kegiatan awal. Kegiatan awal kami telah melaksanakan BIMTEK atau bimbingan teknis. Kami telah mendapatkan bimbingan terkait tentang sesuatu hal yang harus dipersiapkan, mulai dari kesehatan dan barang apa saja yang harus kami bawa untuk menuju Yogyakarta. Selanjutnya yaitu kegiatan lapangan. Yang pertama kami yaitu mengunjungi Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi itu terbesar di Indonesia yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dengan adanya proses pembelajaran di luar kelas ini, para guru dapat mengenal lebih dalam sifat-sifat bahasa siswa tersebut dan mempererat rasa kebersamaan. Ketiga, menghilangkan kejenuhan belajar yang bersifat monoton dalam proses pembelajaran. Biasanya kita belajar mayoritas selalu di dalam kelas, kemudian metodenya hanya penjelasan saja dan monitor. Tetapi ketika kita keluar lingkungan sekolah, kita juga mengenal hal baru, yaitu mengenal daerah yang baru, mengenal kebudayaan yang berbeda dari yang biasanya kita lakukan sehari-hari, seperti makanan juga yang berbeda rasanya. P2LK dari kelompok 1. Kemudian ini adalah anggota kelompok tadi yang seperti sudah disebutkan. Selanjutnya ini merupakan kegiatan lapangan yang kami alami selama 5 hari di Yogyakarta. Kegiatan yang pertama adalah Candi Prambanan, kegiatan kedua yaitu Lavatur Terapi, kegiatan 3 menemui kembali, 4 Kampus Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta atau yang disingkat dengan Kampus UAD Jakarta. Yang 5 yaitu Produk Keraton Yogyakarta 1989 oleh Presiden Soekarno. Pada Kampus UAD Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan UAD merupakan pengembangan dari Institut Candi Borobudur pertama kali dibangun sekitar tahun 750 sampai 824 Masehi. Dibangun oleh Raja Samaratungga dari dinasti Sayuwendra pada abad ke-8 dan selesai dibangun menjelang tahun 900 Masehi. Daerah dalam menanamkan karakter, ya, dibangun, ditanamkan dalam diri, nanti diaplikasikan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ada nilai-nilai. Kalau dalam P5 ada dimensi, ada 6 dimensi, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada gotong royongnya, mungkin dalam ketika berjudul Prambanan apa? Ayam mungkin yang saya lihat menurut pengalaman saya itu seperti menyaksikan bagaimana perbedaan agama yang ada di sana dan juga perbedaan tempat beragama di sana serta budaya-budaya yang berbeda tentang budaya yang kami lakukan, yang kami lihat di Candi Prambanan, seperti adanya berbagai banyak patung yang selalu dijadikan tempat beribadah atau tempat yang mereka sembah, dan juga terdapat banyak candi-candi yang bisa dijadikan oleh masyarakat setempat untuk beribadah sesuai agamanya. Saya lalu kata Ratu Bondowoso, siap saya menyanggupinya. Lalu Bondowoso pun membuat 1000 candi, tapi tidak genap 1000 candi, hanya 999 karena diganggu oleh roda jemuran yang membuat matahari buatan di sebelah timur Candi Prambanan dan juga membuat ayam berkokok
sehingga Pak Rajin anak buah Bandung Bondowoso pun berlari yang membantu Bandung Bondowoso untuk membuat Candi Prambanan hingga tidak jadi. Lalu Bandung Bondowoso pun marah pergi ke arah timur karena dia menyadari kenapa matahari itu terasa cepat. Ternyata itu orang yang sedang membakar kayu dan lain-lain. Dia pun marah terhadap orang dan dia mengatakan jika tidak ingin dipersunting oleh saya maka katakanlah dari awal. Lalu dia pun mengubah orang menjadi batu dan genap menjadi seribu. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana atas kerinduannya kita dapat berkumpul pada kegiatan ini. Yang terhormat Bapak Ibu Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Agustina. Saya perwakilan dari kelompok 3 Pasifase. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil kegiatan Kedua Ilmu dan Kelima PPLK Yogyakarta. Yang pertama adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan atau Candi Prambanan adalah kompleks candi di sebuah terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-19. Candi ini didedikasikan untuk melindungi 3 dewa utama agama tersebut, yaitu Brahma Dewa Pencipta, Wisnu Pelindung, dan Shiva Dewa Pusat. Di sekitaran Candi Prambanan ini kita juga dapat mengunjungi beberapa candi Buddha seperti Candi Sajiwan, Candi Bumbung, Candi Sewu. Dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dan memuji tak lupa berterima kasih kepada puji syukur mulai kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rezeki-Nya semuanya sehingga kita bisa berkumpul di sumber yang berada di daerah Surabaya. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara bercocok tanam dengan benar guna meningkatkan kemampuan dalam bidang bercocok tanam. Kegiatan kali ini kami lakukan dengan cara wawancara. Kami mewawancarai narasumber dan observasi ke lapangan. Lalu kami mengolah data dari hasil pupuk yang digunakan untuk tanaman lada hitam adalah pupuk NPK. Lada hitam disiram setiap hari. Pemanenan dari hasil setelah tanam pada lada hitam terbilang cukup lama sekitar 3 tahun. Untuk cara penanamannya sendiri, benih labu siam, sawi pahit, dan